Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. 5 menit bersama dengan firman Allah. Hidangan pagi sudah tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersedia untuk memberitakan kabar kasih karunia itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Allah dalam Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Jadi Injil itu adalah kabar sukacita, kabar baik, dan dikatakan juga kabar damai sejahtera, supaya kita mengalami kenikmatan sukacita yang berlimpah ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan 2 tahun lamanya saya merasa tidak perlu memenuhi panggilan itu. Tapi ketika saya memenuhi panggilan itu, sukacita yang sangat luar biasa. Dan saya lalu berkata, kenapa tidak 2 tahun yang lalu, di mana saat Tuhan menyatakan segala kebaikannya bagiku, untukku menyerahkan diri. Tetapi mengapa saya harus menolaknya 2 tahun yang lalu? Tetapi itu semua adalah rencana supaya apa? Supaya saya bisa melihat bahwa Tuhan yang Yesus itu adalah yang harus diberitakan. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena pada waktu selama 2 tahun itu saya menguji Tuhan di dalam segala hal. Bahkan saya pernah berkata pada tanggal 7 Juli 1987, saya katakan, kalau Engkau Allah yang hidup, maka Tuhan, aku mau sponsor untuk Engkau sediakan bagiku. Bukan dari Kalimantan, karena dari Kalimantan ada orang yang saya kenal, karena saya juga tinggal di sana. Bukan dari Sumatera, karena dari Sumatera ada saudara saya, ada keluarga saya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa pada akhirnya Tuhan menyediakan sponsor dari Jawa, dari Jember. Dan selama saya berpendidikan, Tuhan memakai dia untuk memenuhi segala apa yang saya butuhkan. Terpujilah Tuhan. Karena apa? Saya pikir begini dengan Tuhan. Tanggal 7 Juli itu saya berkata, karena hanya dalam 3 hari saya katakan, manalah mungkin Tuhan itu bisa. Tapi saya katakan, itu dengan hati yang mau mencobai Tuhan. Tapi Tuhan itu tahu sampai di mana supaya engkau melihat kuasaku. Itulah sebabnya dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu mengubah hidup kita, supaya kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan sungkan-sungkan untuk memberitakan kabar kasih karunia melalui perkataan kita, melalui kita. Berita itu bukan hanya bisa diterima melalui kata-kata kita, tapi melalui perbuatan kita. Kalau kata-kata kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, itu sangat mengacaukan. Dan itu sebabnya kita perlu dengan tindakan, dengan kerelaan untuk memberitakan Injil itu, supaya banyak orang-orang yang menerima Yesus seperti kita menerima Yesus, seperti saya sudah menerima Yesus. Kalau bukan karena orang-orang yang mencintai saya, yaitu Johnny Sinaga dan Johnny Longputoi, maka saya tidak akan pernah bisa masuk dalam kasih karunia yang begitu indah dalam Tuhan. Dan itulah sebabnya jangan pernah give up, jangan pernah menyerah kalau memberitakan kabar kasih karunia itu melalui perkataan dan melalui perbuatan. Sehingga kadangkala orang tidak melihat Yesus dalam kata-kata kita, tapi mereka bisa melihat Yesus dalam perbuatan dan tindakan yang kita lakukan kepada mereka. Sama seperti sahabat-sahabat saya yang 2 itu. Mereka menolong saya dalam baik dalam hal-hal yang kecil maupun dalam hal-hal yang besar. Dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Walaupun yang satu sudah meninggal dunia, tetapi saya bersyukur bahwa karyanya, pemberitaan tentang Injil itu yang disampaikan pada akhirnya juga menyelamatkan kehidupan saya. Makanya sebagai orang percaya, jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan kabar baik itu, kabar sukacita itu, kabar damai sejahtera itu, kabar Injil yang adalah kekuatan Allah itu. Karena Injil itu adalah
pribadi Allah sendiri, Yesus sendiri, firman itu sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika firman itu menyelamatkan kita, dia akan menjadikan kita ciptaan baru di dalam dia. Dan karena ciptaan baru, maka kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, kami mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.